Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan atau membacakan biografi Immanuel Levinas. Immanuel Levinas adalah seorang filsuf Prancis kontemporer. Filsafat Levinas merupakan perpaduan unik antara tradisi agama Yahudi, tradisi filsafat Barat, dan pendekatan fenomenologis. Dia terkenal sebagai filsuf etika dengan sebutan etika tanggung jawab. Bahkan disebut juga satu-satunya moralis dalam pemikiran pada tahun 1981. Dua karya besarnya berjudul Totalitas dan Tak Berhingga dan Lain Daripada Ada atau Di Seberang Esensi. Riwayat hidup Immanuel Levinas. Immanuel Levinas lahir pada tanggal 12 Januari 1906 dan meninggal pada tanggal 25 Desember 1995. Pada umur 89 tahun, lahir di Kaunas, Kovno, Lituania pada tahun 1906. Ia merupakan keturunan Yahudi. Pada tahun 1923, ia mendaftarkan diri untuk belajar di University of Strasbourg di Prancis. Tahun 1930, ia memperoleh kewarganegaraan Prancis. Orang tuanya mendidik dalam bahasa dan sastra Rusia ketimbang bahasa Litaunia, sehingga dia mempelajari bahasa Rusia dan bahasa Ibrani. Dia juga belajar teologi Yahudi. Teori etikanya diperoleh dari membaca karya-karya Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, dan Gogol. Kemudian dia pergi ke Prancis untuk belajar filsafat pada tahun 1023 di bawah bimbingan Blondel dan Maurice Pradines. Tahun 1928 sampai 1929, ia mengikuti kuliah Husserl di Freiburg dan juga membaca karya Heidegger, Ada dan Waktu. Selain dipengaruhi Husserl dan Heidegger, pengaruh Dostoyevsky juga memperkuat pandangan etikanya. Selain itu, filsuf besar lain yang mempengaruhinya adalah Immanuel Kant dan Bergson. Kemudian pada tahun 1930, ia mendapat kewarganegaraan Prancis bersama dengan tesisnya, Doctorat de Troisième Cycle. Levinas pernah menjadi anggota tentara Prancis pada masa Perang Dunia Kedua dan sempat ditangkap oleh Nazi. Karena ia seorang keturunan Yahudi, ia dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Pengalaman selama di penjara dan melihat pembantaian orang-orang Yahudi memengaruhi filsafat Levinas di kemudian hari. Setelah Perang Dunia II usai, Levinas bekerja sebagai dosen filsafat di beberapa universitas di Prancis dan menulis berbagai buku. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1995. Pemikiran hubungan asimetris antar manusia. Pemikiran Levinas yang amat terkenal adalah tentang hubungan antar manusia yang terdapat dalam karya yang berjudul Totalitas dan Tak Berhingga. Esai tentang eksterioritas yang dimaksud sebagai totalitas oleh Levinas adalah bagaimana tradisi filsafat Barat sejak Descartes menempatkan pribadi manusia sebagai individu yang total. Jadi, manusia sebagai individu berperan sebagai subjek yang terpisah dari segala objek lain di luar dirinya, baik itu manusia lain, makhluk lain, atau benda-benda lain. Kemudian Levinas berkata bahwa totalitas itu dihancurkan oleh yang tak berhingga. Yang tak berhingga itu adalah realitas di luar diri manusia yang tidak dapat dikuasai oleh totalitas individu. Menurut Lubis, yang tak berhingga itu adalah sesama manusia yang tadinya berperan sebagai orang asing bagi individu. Nah,
Disinilah totalitas individu menjadi hancur, karena setiap individu harus berhubungan dengan sesamanya manusia. Karena itu, manusia memiliki kewajiban etis terhadap sesama manusia lain, dan kewajiban itu bersifat asimetris. Asimetris yang dimaksud adalah bahwa apa yang saya berikan kepada orang lain tidak boleh saya minta balasannya. Dengan demikian, Levinas menginginkan hubungan antar manusia yang saling memberi diri tanpa mengharapkan balasan. Tentang fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksud adalah yang tampak dalam perjumpaan antara manusia yang nyata sekaligus membawa nilai-nilai yang tak kasat mata. Pertemuan dengan manusia lain itu adalah pengalaman syariah yang mampu menyadarkan kita secara langsung bahwa manusia memiliki tanggung jawab dan totalitas atas keselamatan orang lain itu. Langsung dalam arti bahwa tanggung jawab itu membebani kita mendahului komunikasi eksplisit dengan orang lain itu. Pengalaman dasar itu bersifat etis. Dalam pengalaman dasar itu, pengalaman tanggung jawab mutlak saya terhadap orang lain. Sinar kesucian dari yang ilahi itu terlihat. Dari sinilah Immanuel Levinas dalam analisis eksistensial fenomenologis merupakan titik tolak dasariah, yang mana pengalaman moral merupakan titik tolak segala kesadaran manusia. Sikap dan dimensi yang kelihatan itu sekaligus merupakan kesadaran akan Tuhan yang mengikutinya. Tentang transendensi. Transendensi dilihat oleh Levinas sebagai kebutuhan untuk melarikan diri. Levinas melihat ada dua hal yang terus menjadi perbincangan metafisik sepanjang sejarah manusia, terutama abad pertengahan dan pencerahan. Warisan pemikiran dari Immanuel Kant dan fenomenologi Martin Heidegger telah menyemangatinya untuk melacak dunia yang nyata dan yang tersembunyi, dengan kata lain yang real dan tak berhingga. Ketika manusia melacak yang tersembunyi dan tak berhingga, maka dia memasuki ranah transendensi. Pengaruhnya. Salah satu filsuf besar yang merasa berhutang budi pada Levinas adalah Jean-Paul Sartre. Selain itu, pengaruhnya terhadap generasi saat itu juga tampak dalam diri Blanchot, Derrida, Irigaray, dan Lyotard. Sumbangan Levinas adalah pemikiran ulang tentang konsep dan realitas yang lain. Dia memikirkannya sebelum ada tindakan apapun. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Mas Ubaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filosof yang karismatik dan terkenal juga di masanya, ya, bernama Hannah Arendt. Hannah Arendt ini berkelahiran pada tanggal 14 Oktober 1906 Lindenmaid di Jerman. Nah, kemudian dia meninggal pada tanggal 4 Desember tahun 1975 di kota New York, Amerika. Dia itu terpengaruh oleh seseorang filosof juga yang bernama Martin Heidegger, kemudian Immanuel Kant, dan Aristoteles. Nah, dia itu tidak bisa disingkirkan dari jajaran filosof-filosof Eropa dengan pemikiran yang kontroversial dalam menerjemahkan sejarah. Maka dia bisa disebut seorang ahli teori politik dan murid kesayangan dari filosof eksistensialisme. Ya, muridnya itu Martin Heidegger. Nah, ia juga seorang pengasingan yang tak kenal lelah menghadapi kegeriangan terburuk dari tirani Eropa.
Nah, hidupnya itu diperkaya oleh pemikiran inovatif. Jadi setiap hari dia berinovasi, inovasi dan dimuliakan oleh persahabatan dan cinta. Karya-karyanya itu ya banyak sekali. Ada yang mendulang perhatian khalayak umum itu seperti The Human Condition, The Origin of Totalitarian, kemudian ada Assignment in Jerusalem, masih banyak lagi. Nah, yang karya-karyanya itu membuatnya terpaksa melepaskan keyahudiannya. Poin selanjutnya ada konsep dan praktik ideal manusia politik Hannah Arendt. Nah, ini kita bagi menjadi dua ya, ada vita activa dan vita contemplativa. Nah, dari inti teori filsafat Hannah Arendt itu keberadaan manusia. Jadi menurut Arendt, kegiatan dasar manusia itu dibagi dalam dua dunia. Nah, satu bios theoretikos atau disebut vita contemplativa itu. Yang kedua ada bios politikos atau disebut vita activa. Nah, vita contemplativa itu menurut Hannah Arendt atau diselidiki oleh Hannah Arendt melalui gagasan-gagasan Yunani mengenai bios theoretikos yang dianggap menjadi sebuah cita-cita. Jadi vita contemplativa itu cita-cita dari kehidupan kontemplasi atau teoria. Nah, untuk tiga jenis aktivitas kontemplasi manusia tersebut itu ada thinking atau berpikir pertama. Yang kedua itu ada willing atau berkehendak. Terus yang ketiga itu ada judging menilai. Jadi ketiga jenis kontemplasi itu ya itu thinking, willing dan judging. Ketika kita berpikir, maka aktivitas manusia itu akan berefleksi ke dalam diri sebelum ia menerjemahkan, menelaah atau menjamaahkan keluar dari dirinya, baik itu mengenai tindakan, ucapan atau tentang orang lain. Nah, kalau willing itu berkehendak, itu merupakan bentuk percakapan sunyi dengan diri sendiri atau saya ingin seperti ini. Kalau gambarannya seperti dalam diri kita itu ada sebuah keinginan untuk berkebebasan, untuk mengekspektasi semuanya gitu. Jadi itu berkehendak. Yang ketiga ada judging. Judging itu menilai. Jadi kemampuan menentukan hal-hal tertentu dengan melibatkan semua orang dan bertujuan kepada ruang publik. Jadi kita melakukan penilaian kepada seluruh orang. Jadi seperti orang ini saya nilai seperti ini, orang itu saya nilai seperti itu. Nah, untuk kedua yaitu ada vita activa. Vita activa itu menurut Hannah Arendt merupakan otoritik Arendt terhadap dunia kontemplasi. Jadi filsafat barat selama ini selalu dianggap menyembunyikan, bahkan terlalu menyembunyikan diri dengan esensi dan keabadian. Dia hanya mengutamakan teori di atas praktik. Nah, maka muncullah tiga model dalam kehidupan aktif manusia. Yang pertama ada kerja labor, yang kedua ada karya, dan yang ketiga ada action atau tindakan. Nah, maka ketika kita sudah kerja labor, maka kerja yang didasari atas kebutuhan biologis, keinginan bertahan hidup, aktivitas kerja tidak mengandalkan keberadaan manusia lainnya. Nah, di sini manusia hanya mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang binatang pekerja saja. Nah,
Maka disambung ada sebuah karya. Di dalam karya ini manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang homo faber, atau ia menciptakan suatu objek-objek untuk mempermudah kehidupannya. Inilah salah satu dasar logika menurut saya. Logika dalam setiap aktivitasnya sangat instrumentalis. Ketika sudah bekerja, kemudian berkarya, ketika ada bertindak. Bagi Hannah Arendt itu bentuk aktivitas yang tertinggi dalam kehidupan ya ada tindakannya. Karena dalam mengandaikan kebebasan dan pluralitas, ia turut melibatkan aktivitas berpikir sebagai fase pratindakannya. Poin selanjutnya ini masih ada relasi atau keterkaitan hubungan antara yang keterangan tadi, yaitu tindakan politik manusia perspektif Hannah Arendt. Nah, maka manusia tanpa tindakan dan wacana tetaplah memiliki esensi dan eksistensi, juga hadir di dunia sebagai manusia pada umumnya. Nah, kan tetapi kita garis bawahi kan, yang membedakannya dari mereka yang membicarakan kebenaran adalah keaktifannya dalam manusia berpikir dan mengambil tindakan yang secara bebas. Meski pada dasarnya manusia telah diberikan kemampuan berpikir, tetapi tidak semuanya menggunakan kecerdasan tersebut untuk berpikir. Maka berpikir secara sistematis itu merupakan kemampuan yang dapat dikatakan sebagai keabsahan atau kemanfaatan dari fakultas pikiran. Hal ini sama sekali berbeda dengan orang-orang yang bodoh. Maka dibedakanlah kalau tidak mampu dengan orang-orang bodoh. Kalau ketidakmampuan itu berpikir atau keenggaan berpikir ini merupakan kondisi di mana individu atau seseorang tidak mampu mengambil jarak dari hegemoni nilai, baik itu yang dianut oleh masyarakatnya atau yang diturunkan oleh penguasa. Kalau kebodohan, dia memang tidak ingin mengetahui dan tidak ingin mencari tahu. Nah, maka dalam hal ini menyebabkan individu mengonsumsi begitu saja nilai yang diterimanya, sehingga seringkali ia tidak sadar bahwa tindakannya bisa saja merupakan suatu kejahatan yang brutal. Nah, maka fenomena ini digambarkan oleh Hannah Arendt pada kasus Adolf Eichmann, di mana tindakannya membantai puluhan ribu Yahudi pada rezim Nazi pada zaman itu. Poin selanjutnya adalah tindakan publik manusia perspektif Hannah Arendt. Jadi Arendt itu menggambarkan ruang politik publik melalui 3 fitur. Yang pertama artifisialitas kehidupan publik, yang kedua ada kualitas spasial kehidupan publik, dan yang ketiga ada perbedaan kehidupan pribadi dan publik. Artifisialitas kehidupan publik maksudnya kehidupan publik yang aktivitas politiknya bersifat artifisial, tidaklah terbentuk secara natural. Jadi kehidupan politik yang bersifat artifisial itu merupakan kehidupan yang tidak terbentuk secara natural. Jadi politik bagi Arendt itu tidak sesuai dengan segala keniscayaannya dan bukan menjadi karena kenaturalannya dianut tradisi Aristotelian. Politik bagi Hannah Arendt itu jauh melampaui kenaturalan. Maka yang menjadi kodrati bagi manusia adalah keserasian atau kreasi dari tindakan dan wacana bebas dari manusia itu sendiri. Yang kedua ada spasial kehidupan publik.
Jadi opini politik itu tidak bisa terbentuk dalam ruang privat individu. Mereka itu dibentuk, diuji, dianalisa, dan diperluas hanya dalam konteks argumentasi saja dan debat publik. Maka ia hanya akan terbentuk ketika manusia berkesempatan untuk berkomunikasi dan mengemukakan pandangan mereka dengan orang lain. Oleh karenanya sangat membutuhkan ruang publik untuk dapat bersuara agar opini tersebut tidak tereduksi. Nah, yang ketiga ada perbedaan antara kehidupan pribadi dan publik. Ini maksudnya Arendt itu memisahkan eksistensi manusia lewat kehidupan sebagai seorang pribadi dan kehidupannya sebagai seorang warga dunia yang hidup bersama orang lain. Karena pada dasarnya itu kepentingan individu atau pribadi tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik. Ini sudah nyata. Tetapi ya ini yang perlu digarisbawahi, kepentingan publik sendiri tetap berkaitan dengan kepentingan individu. Maksudnya bagaimana? Untuk tetap hidup bersama pada dunia ini tempatnya yang dilahirkan serta dunia yang akan terus ada bahkan setelah mati, dan dalam pengejawantahan dalam berbagai aktivitas kerap kali terbenturan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Maka sifatnya itu jangka pendek biasanya. Kalau yang berbentuk publik itu biasanya jangka pendek, tidak terlalu jangka lama. Yang poin terakhir itu ada relasi manusia, politik, dan ruang publik. Maksudnya dari ketiga aktivitas vita activa, yaitu tindakan adalah satu-satunya yang dianggap mampu membentuk ruang publik yang ideal, maka tindakan mengendalikan pluralitas manusia itu aktivitasnya membutuhkan kehadiran orang lain sebagai legitimasi. Maka tanpa adanya penonton, tindakan tersebut tidak akan bermakna. Nah, disinilah peran ruang publik sebagai ruang penampakan untuk memberikan panggung bagi manusia yang menyingkap identitasnya. Nah, ini pentingnya di sini. Nah, maka jawaban dari pertanyaan siapa manusia itu ini nantinya yang akan tergantung pada bagaimana penerimaan pluralitas terhadap tindakan dan wacana seorang individu. Maka apa tujuan dari aktivitas tersebut itu patut dipertanyakan. Jadi penyingkapan identitas manusia ini berarti mengetahui sebagai apa dan bagaimana manusia dalam kehidupannya bersama dengan manusia lain. Ruang publik ini yang menjadi sumber. Jadi ruang publik ini yang menjadi sumber pemaknaan dari segala aktivitas manusia, apakah ia akan digolongkan dalam politik atau apolitik. Maka menurut Arendt, ruang publik ini menemukan keselarasan dengan tindakan adalah kekuasaan. Bagi Arendt, seseorang dikatakan berkuasa ketika ia mendapatkan legitimasi. Maksudnya ia bertindak atas nama bersama. Jadi ringkasnya kekuasaan ini adalah solidaritas politis para warga negara. Jadi tugas dari kekuasaan ini bertujuan mengembangkan kebebasan tiap individu tanpa menyelenggarakan dominasi. Jadi refleksi yang Hannah Arendt tangkap atau simpulkan itu mengesampingkan pengalaman buruknya terhadap kekuasaan yang mengangkat tinggi positivisme kekuasaan sebagai manifestasi. Jadi Hannah Arendt itu sangat mempunyai pengalaman buruk dari kehidupan bersama manusia. Gitu. Oke. Selanjutnya saya akan bercerita mengenai Merleau-Ponty.
Merleau-Ponty yang selama ini dikenal memiliki nama asli Maurice Merleau-Ponty, yang merupakan seorang filsuf fenomenologi yang berasal dari Perancis. Merleau-Ponty lahir pada tanggal 14 Maret 1908. Riwayat pendidikan Merleau-Ponty sendiri yaitu Universitas Paris pada tahun 1929 dan Janson de Sailly School pada tahun 1923 sampai 1924. Pemikiran dari Merleau-Ponty juga terpengaruh dari pemikiran Martin Heidegger, Edmund Husserl, Immanuel Kant, dan juga Jean-Paul Sartre. Nasib Merleau-Ponty sendiri dengan pemikir segenerasinya kurang lebih sama, yaitu ayahnya, yang ketika ada peristiwa Perang Dunia Pertama terbunuh. Lalu ia menamatkan pendidikannya di Universitas École Normale Supérieure pada tahun 1930. Studi yang ia ambil adalah pendidikan filsafat. Selanjutnya setelah itu ia menjadi filsuf Prancis terkemuka, dan pada waktu itu ia juga mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang tentara yang juga terlibat dalam peristiwa Perang Dunia Kedua. Ketika tahun 1952, Merleau-Ponty menjadi ketua termuda yang dipercaya dalam memimpin sebuah lembaga kajian filsafat yang bertempat di Collège de France. Di samping itu, ia juga memiliki jabatan sebagai ketua dari Departemen Psikologi Anak yang bertempat di Sorbonne pada tahun 1949. Merleau-Ponty juga merupakan seorang kontributor yang sangat berpengaruh melalui karya-karyanya, baik dari segi filsafat, politik, dan juga sastranya, yang mana dituliskan dalam majalah Les Temps Modernes. Ia menolak namanya untuk dicantumkan sebagai seorang editor yang mendampingi Jean-Paul Sartre sebagai kompatriotnya, dan ia juga menjadi sosok yang begitu penting atas suksesnya Les Temps Modernes. Fenomenologi Husserl merupakan hal yang mempengaruhi dari pemikiran Merleau-Ponty, ungkap Price. Salah satu karya yang terkenal dari Merleau-Ponty adalah Phenomenology of Perception, yang merupakan karya utamanya. Matthews juga berpendapat bahwa dari keseluruhan rangkaian karya dan pemikiran Merleau-Ponty memiliki maksud untuk mengartikulasikan kembali antar hubungan objek dan juga subjek. Artikulasi tersebut lahir karena sebagai upaya untuk menajamkan sekaligus menyuburkan benih dari pemikiran fenomenologis. Merleau-Ponty yang tertuang dalam beberapa karya awal dan juga pertengahan di masa hidupnya, yang mana syarat dan perenungannya atas makna dari tubuh yang hidup dan juga eksis. Akhir hayat Merleau-Ponty yaitu ketika ia berusia 53 tahun pada tahun 1961. Oke, selanjutnya fenomenologi perspektif Merleau-Ponty. Pandangan filosofi Merleau-Ponty yang termaktub ke dalam fenomenologi perception itu berhubungan erat dengan apa yang disebut epos atau reduksi fenomenologis tanpa sikap. Sebagaimana diketahui, fenomenologi merupakan cara bagaimana seseorang menggali pemahaman dari semesta kehidupan. Melalui fenomenologi, seseorang terbuka untuk menggali, mengeksplorasikan apa saja dalam kehidupan ini untuk kemudian mendapatkan pengetahuan. Dengan fenomenologi, seorang memiliki alat penggali untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam pandangan filosofi Merleau-Ponty, fenomenologi penting agar manusia mampu mencapai esensi suatu persoalan.
Merleau-Ponty lalu berbicara tentang keniscayaan untuk melakukan reduksi fenomenologis, di mana suatu fakta atau dimensi dibiarkan untuk tidak berhubungan dengan fakta atau dimensi lain. Pandangan ini dapat dilukiskan dengan ilustrasi tentang seorang peneliti yang meneliti kemiskinan. Jika sekitarnya seorang peneliti tiba-tiba berhadapan dengan orang miskin, dan sang peneliti harus memahami kehidupan orang miskin tersebut, maka sang peneliti tidak harus membandingkan kemiskinan yang sedang ia temui dengan kemiskinan yang terjadi di tempat lain. Kemiskinan yang ditemukan oleh seorang peneliti reduksi sedemikian rupa untuk tidak dikait hubungkan dengan kemiskinan dalam pengertian yang umum, ruang waktu yang lain. Dengan epos, Merleau-Ponty sesungguhnya berbicara tentang pelepasan hubungan antara suatu pengalaman dengan pengalaman lain yang mungkin mirip atau sama. Setiap manusia menurut Merleau-Ponty memiliki kesadaran imanen atau kesadaran berlandaskan pengalaman-pengalaman yang unik. Tatkala seorang melihat sebuah benda bernama kursi, misalnya, maka pemahaman yang terbentuk dalam dirinya adalah pemahaman tentang kursi berdasarkan pengalaman. Sejak kecil manusia sudah diajarkan mengenal kursi, sehingga berada dalam ruang waktu berlainan. Keberadaan sebuah kursi dengan mudah dimengerti manusia. Akan tetapi dengan epos, seorang manusia didorong memahami kursi yang ia temukan tidak dalam perbandingan dengan kursi-kursi lain, di tempat lain dan di waktu yang lain. Seseorang harus fokus memahami kursi yang ia temukan. Dari mana, siapa pembuatnya, mengapa begitu bentuk dan desainnya, berapa harganya, apa makna dari seterusnya. Begitulah. Dalam penjelasan yang sederhana dapatlah disebutkan bahwa epos fenomenologi memberikan akses terhadap esensi imanen dari kesadaran tentang pengalaman yang ditemui. Epos adalah keterlepasan dari dunia tertentu dengan segala objektivitasnya. Tapi keterlepasan hubungan ini bukan penolakan terhadap dunia. Pengetahuan yang telah ada tetap diterima, akan tetapi ada kesadaran yang kuat untuk memberikan tempat secara layak lagi pengalaman yang dihayati oleh setiap individu manusia. Dalam konteks ini, dunia tidak mengerti secara apa adanya, akan tetapi dunia sungguh-sungguh dihayati esensi-esensinya. Nah, pandangan filosofi semacam ini, maka ada keniscayaan untuk melakukan upaya sungguh-sungguh memaknai setiap pengalamannya. Tak peduli apakah pengalaman itu spektakuler atau pengalaman itu justru merupakan suatu yang ecek-ecek. Setiap pengalaman yang ditemui dari hari ke hari digali maknanya melalui penghayatan secara mendalam. Inilah yang kemudian disebut bergerak menuju inti pengalaman hidup umat manusia. Pengalaman tak hanya dimengerti sebagai guru bagi seorang manusia. Lebih dari itu, pengalaman juga dimengerti sebagai sumber lahirnya ilmu pengetahuan, kearifan, dan kebermaknaan. Mengingat setiap manusia bergumul dengan pengalaman, maka dengan sendirinya setiap manusia memiliki potensi besar untuk melahirkan ilmu pengetahuan seperti generasi-generasi sekarang. Pandangan filosofi ini mencetuskan makna baru tentang hubungan antara ruang dan tubuh manusia. Jika dalam pengertian yang umum, tubuh berada dalam ruang, namun dengan mengacu pada epos, berarti ruang berada dalam tubuh manusia. Bahkan apapun jenis ruang itu, halaman, lapangan, jalan, ruang kelas, auditorium, gunung, planet, dan bahkan alam semesta, secara filosofi dimengerti berada dalam tubuh.
Pandangan filosofi semacam inilah yang memungkinkan manusia mampu untuk dengan sungguh-sungguh menghayati ruang. Sementara ruang itu sendiri sangat bercorak multidimensi. Dengan narasi kalimat yang prosaik, Merleau-Ponty berkata, sesungguhnya tubuh manusia tidak berada dalam ruang, akan tetapi tubuh manusia itulah ruang untuk semua ruang. Hubungan antar ruang dan tubuh manusia yang sedemikian rupa itu dikemukakan Merleau-Ponty sebagai penegasan bahwa dimanapun dan kapanpun manusia tidak pernah sendiri, walaupun tak ada manusia lain atau tak ada makhluk hidup lain kecuali ia. Seorang manusia tetap tidak pernah sendiri, tidak pernah sepi sendiri. Manusia masih tetap bersama dunia dimanapun dan kapanpun. Bangunan gedung, lapangan luas, hutan boleh jadi hanya diisi oleh seorang manusia. Namun seorang manusia itu tak mungkin memahami dirinya sebagai tunggal yang sendiri. Bagaimanapun gedung, lapangan luas, dan hutan merupakan dunia yang ada dalam pencerapan manusia. Persoalannya kemudian seberapa tinggi intensitas manusia mencerap dunia agar manusia sepenuhnya mampu menghayati dunia hingga mencapai esensi dunia. Pada titik ini ada semacam aksioma bahwa untuk bisa menghayati dunia manusia harus terlebih dahulu mampu mencerap dunia, mencerap esensi dunia, dan mencerap esensi makna tentang dunia. Secara kategoris dunia yang dimaksudkan itu justru partikular, manakala dikaitkan hubungan dengan dunia dalam maknanya yang umum dan luas. Merleau-Ponty juga mengatakan pikiran yang bertubuh, yaitu pikiran manusia yang sungguh-sungguh menghayati dunia. Ini terjadi bukan lantaran adanya dorongan dari luar diri manusia untuk menghayati dunia. Akan tetapi memang antara dunia dan manusia itu tak terbatas dan jaraknya juga tak terbatas. Manusia tak pernah bisa dipisahkan dengan dunia, dan kebermanaan dunia itu disebabkan oleh adanya manusia. Keniscayaan manusia untuk mencerap dunia lalu bukanlah semata perkara filosofis. Pencerapan manusia terhadap dunia merupakan kebutuhan manusia itu sendiri agar keberadaannya bermakna. Pencerapan dengan sendirinya merupakan akibat logis yang tak terelakkan dari saling berhubungan, tak terelakkan antara dunia sebagai ruang dengan manusia dalam maknanya sebagai tubuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 mohon maaf atas ketidaknyamanan saat mendengarkan percakapan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.